Ya, dapat scope pendatang baru lagi. Kali ini Discovery HT Gen 2. HT Gen 2 62444 SFIR. Tulisannya sih Discovery HT, tapi kalau sekilas dilihat retikelnya persis Discovery HS. Yang itu loh, pernah saya bikin videonya yang hebring itu loh ya. Sekilas mirip banget. Iya. Saya sih enggak tahu ya. Ini apa versi lightnya HS atau gimana ya, enggak tahu lah. Saya mah bodo amat. Dari yang punya katanya kendalanya nggak tahan getar. Saya mau coba buktikan beneran nggak tahan getar atau tahan tapi ini cuman kesalahan penggunaan saja gitu ya. Kita coba pasin dulu. Ini datang juga belum saya apa-apakan ini apa namanya turretnya. Jadi masih turret hasil dari sana ya, dari tempat langganan saya ini, orang Jawa Barat, orang Bekasi. Nah ini sudah pas ya di tengah-tengah. Saya zoom aja deh biar tambah enak lihatnya. Nah, mirip Discovery HS kan retikelnya persis. Oke, saya coba tes banting. Kalau nggak tahan getar ya apa adanya nggak tahan getar. Kalau masih tahan ya berarti masih tahan gitu aja. Berarti kan kesalahan penggunaan ya kan. Oke, 10 kali. Kalau samping-samping gini saya nggak terlalu berani keras-keras ya bantingnya, soalnya takut bengkok sih, takut batangnya bengkok. Tahan getar kok. Nah itu nggak ada pergeseran, nggak ada apa-apa. Kemungkinan hal-hal seperti ini tuh terjadi karena kesalahan dalam pemakaian. Dalam arti yang sering-sering terjadi loh ya, ini di paralaknya. Di paralaknya ini kan ada angka-angka ya, mulai dari saya perjelas dikit deh. Ini video ini nggak akan saya bikin lama-lama. Ini intinya saya selalu bikin video itu apa adanya ya. Ada 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 sampai logo infinity atau tak terhingga. Ini jangan disamakan bahwasanya angka di sini itu adalah meter. Angka skala yang dipakai di sini itu adalah yards. Yards dan meter itu adalah dua skala yang jauh berbeda. Saya kasih gambaran aja, kurang lebih 100 yard atau jika di sini 100 ya pas dengan skala sini dan sini 100 itu 100 yard. Itu di meter itu bukan 100 meter juga, tapi 91, sekian meter. Jadi katakanlah dalam 100 yard itu jarak aktual sebenarnya kita itu sekitar 90 sampai 91 meter, sekian. Jadi jangan disamakan juga ketika zeroing di antara 20 atau 30 meter itu naruh paralaknya jangan di sini. Biasanya yang akan terjadi itu seperti ini. Saya kasih tunjuk aja ya. Saya kasih contoh lagi. Tapi kali ini nggak akan saya kasih di titik tengah ya. Ini agak saya besarin lagi biar ngamatinya enak, ya kan. Saya kasih titik di bagian ini. Nah ini ya. Oke, di titik ini ya. Anggap bahwasanya kamera ini adalah mata kita. Anggap saja kamera ini adalah mata kita. Saya zoom lagi biar lebih jelas lagi ya. Saya akan coba putar sedikit saja. Nah, ini kan masih jelas ya kan, antara yang belakang, katakanlah yang belakang itu target. Nah itu retikel goyang-goyang. Nah terkadang efek seperti ini itu yang mengasosiasikan kita bahwasanya scope kita nggak tahan getar. Itu coba saya kembalikan deh ke bawah. Ini kan jelas ya, masih jelas. Saya gerakkan lagi.
Nah, dia akan goyang-goyang antara titik bidik yang satu dan yang itu kan. Nah, dia akan goyang. Itu kelihatan ada celah ya kan. Nah, ada celah. Nah. Tapi ketika kita memang benar-benar pas nguntirnya, ya akan saling mengunci. Nah, itu tidak ada celah sama sekali, ya kan? Itu tidak ada gap. Tapi ketika kita putar sedikit saja, nah ini ya kan? Nah, itu ada celah ya. Nah, itu kelihatan celahnya itu. Itu kan. Nah, kadang asosiasi seperti ini kita mengasosiasikan bahwasannya tele ini tidak tahan getar gitu loh, tidak tahan getar. Padahal aslinya itu cuma kesalahan pemakaian kita. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwasanya senapan itu harus dipastikan benar-benar grouping rapat. Dalam arti kalau misal scope itu model floating barrel atau laras tanpa cincin, itu dipastikan bahwasanya larasnya pun ketika ditempelin jari itu nggak melengkung-melengkung. Kalau model floating barrel tapi kita misal katakanlah saya contohkan misal gini ya, ini kan katakanlah tabung. Biasanya kalau floating barrel itu kan larasnya ada di atas gini ya, katakanlah seperti ini. Katakanlah floating barrel itu kan kepanjangan dari laras ngambang lah kasarannya floating barrel atau tanpa cincin. Biasanya kan antara tabung sama laras itu kan tidak ada cincin. Nah, kalau kasarannya ketika laras saja ini jari kita misal posisi seperti ini, kita giniin aja masih gerak-gerak, ya jangan harap bahwasanya stabil. Apalagi dengan tekanan angin yang sebegitu besar, satu keluaran sekian PSI itu kan, jangan dibayangkan tenaga seperti itu kecil. Kalau memang kecil, kalau berani ya coba tempelin tangan Anda di depan laras terus diisi peluru. Kalau memang meremehkan tenaga itu kecil, tangan Anda nggak akan berdarah-darah gitu loh. Kalau floating barrel aja masih diginiin masih gerak-gerak, itu saya pernah nemuin di Benjamin Armada dan bahkan itu produk US kan, Benjamin Armada, dan frame-nya keren ya kan. Tapi frame-nya itu di bagian depan tidak ada penahannya. Setelah saya cek, ternyata larasnya bisa gini-gini, bisa ngiringanan gitu loh. Itu khusus yang untuk floating barrel. Untuk yang bercincin pun juga harus dipastikan zeroing itu jangan pernah pakai peredam. Ketika zeroing tanpa peredam sudah dapat perjatuhan bagus dan dipasang peredam perjatuhannya kacau, jangan nyalahin scope-nya, salahinlah peredamnya gitu loh. Nah, ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwasanya tidak serta-merta scope itu nggak tahan getar. Toh buktinya saya cek tahan getar bagus. Saya nyatakan bagus scope ini, tapi saya tidak menyatakan scope ini silakan dibeli, saya enggak ya, karena ini kan asosiasinya scope ini datang ke tempat saya untuk servis. Bukan saya di sini bukan promosi, enggak gitu loh. Nah, mungkin nanti juga saya akan buatkan video khusus buat pemiliknya, atau mungkin pemiliknya nanti saya tag aja di sini. Saya tag di video yang saya upload ini bahwasanya terkadang itu penggunaan scope yang tidak benar-benar proper atau mungkin pemahamannya masih kurang, itu mengakibatkan atau kita mendefinisikan atau mengasosiasikan scope tidak tahan getar, padahal juga enggak gitu loh. Terkadang cuma salah mainin paralak aja gitu loh. Makanya saya berkali-kali bilang jangan pernah beracuan dengan angka, apalagi scope Cina gitu loh. Scope Cina itu angkanya nggak akurat. Dari segi angka aja sebenarnya nggak akurat. Kalau kita bandingin 30 yardnya scope ini dengan 30 yardnya scope Nikon Jepang, itu beda gitu loh. Tingkat keakuratannya beda. 30 yard scope Nikon itu memang benar-benar 30 yard gitu loh. Sedangkan 30 yardnya scope seperti ini ya belum tentu 30 yard. Kadang meleset 1 sampai 2 meter atau 1 sampai 2 yard gitu loh. Jadi tidak bisa diasosiasikan atau dijadikan acuan. Langkah terbaik zeroing itu jangan beracu dengan angka.
Ketika kita memakai rangefinder, acuannya kita rangefinder, katakanlah target ambil 30 meter, ya jangan di sini tuh murni 30. Posisikan sampai antara target dan reticle benar-benar saling mengunci gitu loh. Jangan langsung ditempatkan di 30, itu salah. Dari segi skalanya saja sudah salah. Ini yard. Sedangkan jarak yang kita pakai adalah meter. Jika pengen sama-sama yard, setting rangefinder Anda ke yards, jangan di meter gitu loh. Jangan di metric unit, tapi di yards unit gitu loh. Terkadang hal-hal seperti ini itu juga cukup mengecoh gitu loh. Dan membuat, mohon maaf, bagi yang masih pemula-pemula itu terkadang pusing. Awong yang saya udah senior aja kadang masih pusing kalau nggak paham sama kayak ginian kok. Dikiranya lu ini jarak 30, di paralak sudah saya setting 30. Oh, nggak ngunci om, gini ya, setting sampai ngunci gitu loh. Jangan beracu sama ini. Dan sering kejadiannya seperti itu gitu loh. Yang datang ke bengkel saya itu sering terjadinya seperti itu. Wah, saya udah ambil jarak 50, saya setting di 50 gini kok nggak saling ngunci ya om, gini loh. Ya setting sampai ngunci, bisa jadi ketemunya nggak di 50, bisa jadi lebih gitu loh, lebih sedikit, entah segini atau segini, ya kita nggak ada yang tahu. Karena tingkat keakuratan scope, mohon maaf, saya sebut aja scope Cina itu masih cukup diragukan gitu loh. Wong nyatanya Arken sama elemen aja, sama Athlon, sama apa namanya Aztec, saya sering garap kok gitu loh. Apalagi cuman kayak gini, scope receh gitu, scope kerupuk lah ya, harga kerupuk gitu lah, harga murah. Apalagi kayak gini, pasti tingkat keakuratannya juga beda gitu loh. Jangan pernah nanya rekomendasi scope apa-apa om, gini. Jangan, saya tidak akan merekomendasikan scope apapun. Mohon maaf ya, saya netral soalnya. Saya daripada salah omong nanti banyak orang yang nggak suka gitu ya. Ya memang dari dulu juga banyak yang nggak suka sama saya, bodo amat sih, tai anjing lah. Ya mungkin sedikit video saya yang singkat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan pernah beracuan pada angka di paralak ketika men-setting paralak saat zeroing atau saat hunting. Carilah antara target dan paralak memang benar-benar saling mengunci. Itu aja wis. Tips dari saya tuh dari dulu gitu aja tuh. Tak ulang-ulang terus ya, memang kayak gitu loh. Realnya memang kayak gitu. Jangan beracu sama angka gitu loh. Jadi kita jangan lihat angka, tapi waktu kita muter gini tuh mata kita fokus di sini. Jangan liatin angka. Kita jadi matanya fokus di sini gitu loh. Udah gitu aja, simpel ya. See you next time and ciao.